kami kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai psikoedukasi. Check it out. As long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. Pengen tahu mengenai intervensi kita kali ini? Yuk, mari kita sama-sama lihat video kita yang berikut ini. Menurut Byrne dan Casey, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara individu berpikir, merasa, dan bertingkah laku dalam setting sosial. Psikologi sosial menurut A.M. Chorus adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai suatu anggota masyarakat. Menurut Harvey, pada tahun 1961, psikologi sosial merupakan cabang ilmu sosial yang berusaha memahami perilaku individu dalam konteks sosial. Menurut Myers, psikologi sosial adalah pengetahuan untuk berpikir, mempengaruhi, dan berhubungan dengan orang lain. Setiap intervensi psikologi adalah bentuk layanan psikologi secara individu, berpasangan, kelompok, atau berkeluarga, di mana pasien atau klien datang ke pusat atau biro psikologi untuk mengobati kondisi tertentu. You keep going on, you and I, we've been through this phase, so be still and take. Psikoedukasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat. Pengembangan diri adalah individu-individu yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan mereka melalui usaha-usaha yang diarahkan oleh mereka sendiri. Even though you try so hard to fake it, you know what you want, don't hold on to dreams, just hold. Dari pengembangan diri yaitu untuk meningkatkan bakat, meningkatkan minat, dan meningkatkan kreativitas. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, lalu kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Mas, di sini kita ingin sedikit berbagi mengenai materi mengenai pengembangan diri. Nah, sebelumnya di sini saya punya Leila, dan rekan saya memainkan dan jadi remaja. Dan itu ada teman-teman kami, ada Weni dan Siti Nurul. Nah, di sini kita akan menyampaikan mengenai pengembangan diri. Pengembangan diri itu dari kita sendiri, seharusnya kita harus mengetahui siapa sih diri kita, bagaimana sih diri kita. Pertama kita harus mengetahui apa sih kemampuan yang kita punya, dan kita harus mengetahui
sebenarnya mengenali diri kita sendiri sebelum kita mengenali orang lain dan sebelum kita pertama kita sendiri kita bagaimana kita mengambil langkah itu kita sudah bisa menentukan kalau contohnya kalau seandainya Mas di sini kan di bidang kerja seperti itu, di bidang kerja Mas di sini mengetahui kemampuannya itu saya itu ternyata orangnya itu tekun ya, saya itu orangnya ulet ya, saya itu kita sudah bisa merelai terlebih dahulu dengan kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Nah contohnya tadi kalau seandainya kita di sini saya itu orangnya ulet, saya itu orangnya tekun, saya tidak mau untuk kerja di sini. Biasanya kalau pekerjaan seperti itu biasanya cocoknya pekerjaan yang model seperti apa? Pengusaha ya. Nah, pengusaha. Nah, kalau seandainya dari kita memahami diri kita sendiri, kita belum cukup, kita dapat meminta mengetahui dan kita juga tidak mengetahui atau itu memang adalah sifat dari kita. Silakan Rita untuk bisa ditambahkan. Dalam pengembangan diri biasanya itu kan ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang itu seperti yang saya sebutkan tadi ada dari internal dan dari eksternal. Dari internalnya sendiri itu bisa meliputi dari sugesti diri sendiri. Jadi semuanya Mas itu punya sugesti loh. Saya bisa melakukan seperti ini. Saya adalah orang yang bintang. Nanti secara nggak langsung itu akan mempengaruhi perilaku Mas sehari-hari untuk berperilaku. Jadi semuanya Mas itu punya sugesti. Kalau saya adalah orang yang baik, saya bisa melakukan segala hal, otomatis secara nggak langsung itu akan mempengaruhi perilaku Mas setiap harinya. Mas akan jadi lebih giat, Mas akan menunjukkan sesuatunya itu dengan benar karena dalam diri Mas itu Mas sudah punya motivasi bahwa Mas itu saya bisa melakukan apa saja. Lalu motivasi sendiri itu ada motivasi eksternal. Eksternal itu berasal dari luar, bisa dari lingkungan, dari sosial, dari keluarga, dari tempat kerja. Kan biasanya ya kita punya latar belakang keluarga yang berbeda. Secara nggak langsung latar belakang keluarga yang berbeda itu juga akan mempengaruhi motivasi kita. Jadi entah itu kita si A, saya punya keluarga yang kurang mendukung saya untuk berperilaku positif. Dan kita memiliki orang tua yang dia itu selalu mendukung apa yang dilakukan anaknya. Tapi saya sendiri tuh akan melakukan hal-hal yang kalau aku kayak gini aja nggak diapresiasi sama orang tua aku. Buat apa aku ngelakuin hal kayak gini? Dan kan pindah-pindah, maaf aku mau ngelakuin kayak gini, aku besok ada dapat nilai jelek kan malu. Jadi secara nggak langsung kita itu pasti bakal aku harus belajar nih supaya aku bisa kumpul sama teman-teman yang ini. Jadi lingkungan sosial itu juga berpengaruh. Lalu tempat kerja, jadi di tempat kerja juga pasti bakal berpengaruh. Jadi tempat kerja itu dibagi banyak hal. Contohnya itu kayak lingkungan tempat kerja. Jadi lingkungan tempat kerja, jadi semuanya kita kerja di lingkungan yang jauh dari rumah. Otomatis kita nggak motivasi buat berangkat ke sananya kan. Jadi kita lah maju tempat kerja jauh-jauh, panas-panas. Jadi motivasinya terkurang. Jadi sedangkan kalau kita kerja di tempat kerja yang dekat, terus semuanya tempatnya nyaman, enak, terhindar dari segala hal yang berbahaya, pasti kita punya motivasi tinggi. Malas untuk pergi ke laut. Nah, di situ kita di situ akan kalau seandainya kita bisa berpikir untuk kreatif itu pikiran kreatif itu adalah muncul dari bagaimana kepekaan seseorang terhadap lingkungan atau masalah-masalah yang ada. Contohnya di sini saya di sini contohnya saya di sini bekerja mencari ikan gitu ya Mas ya, mencari ikan. Terus di sini itu yang belum itu apa ya, berarti kalau seandainya ikannya hanya dijual terus dapat ikan terus dijual itu kan maksudnya kurang kreatif gitu ya. Terus kita bersama-sama apa ya seandainya kreatif, contohnya bikin akun terus dijadikan nugget kayak gitu. Nah itu kan akan menambah nilai jual dari ikan yang
ikan yang semula akan menambah nilai jual itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh kreativitas yang timbul dari bagaimana diri kita bisa mengetahui diri kita dan bagaimana kita dapat mempunyai motivasi yang tinggi. Nah, di sini tuh ada banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Nah, di sini tuh disebutkan kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas itu ada dua, dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internal sendiri itu faktor dari diri kita sendiri. Jadi tergantung kita tuh terbuka nggak sih sama lingkungan kita terbuka nggak sih sama pengalaman kita. Kalau kita terbuka sama pengalaman yang selama ini kita dapat, otomatis kita tuh secara nggak langsung pasti bakal punya pikiran kreatif. Jadi contohnya kayak saya dulu pernah mengikuti pelatihan ini, saya terbuka dengan pelatihan itu, saya menyenangi pelatihan itu, otomatis secara nggak langsung itu akan menjadi informasi tersendiri bagi saya. Sifat keterbukaan saya itu tuh membuat saya tuh kreatif terus gitu. Terus ada fokus evaluasi yang internal. Nah, jadi gini, apa maksudnya di sini itu informasi yang saya dapat meskipun informasi yang saya dapat saya dapat pelatihan itu ya, saya dapat pelatihan buat membuat nugget. Saya dapat pelatihan membuat nugget. Saya mencoba dan pasti ada kegagalan dan pasti ada hambatan dari lingkungan. Nah, kritikan dan hambatan tersebut nggak membuat saya buat berhenti untuk berpikir kreatif. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal sendiri itu kebudayaan, terus dan kesempatan. Jadi di sini itu kebudayaan ya. Jadi kebudayaan tempat tinggal kita itu pasti mempengaruhi kita untuk berpikir kreatif. Jadi selama ini kita itu tinggal di daerah yang rata-rata orangnya itu pengusaha apapun. Jadi seenggaknya kita selalu hidup dalam lingkungan yang orang-orang itu selalu berpikir kreatif, kita membuat apa saja, membuat usaha dari apapun. Jadi yang namanya berpikir kreatif kan apa aja itu bisa dihasilkan buat uang kan. Sedikit mengenai sebenarnya bagaimana sih pengembangan diri, terus apa kalau seandainya dari Mas tidak ada yang ditanya atau mengajukan pertanyaan, nanti kemudian kita Nah, di sini kan Mas Bayu kan sebagai wakil ketua Kantor di Mas. Iya. Punya saksi banyak nih ya. Oh, ketua Kantor. Ya, ketua RT ya. Ketua RT. RT juga ya. Ketua Armas. Iya. Ketua Armas. Mas Bayu selama ini sudah mengetahui belum apa sih sebenarnya bakat-bakat yang Mas Bayu miliki? Terus Mas Bayu sebenarnya sadar nggak kalau seandainya orang memilih saya itu karena dalam diri saya itu ada sesuatu. Ada yang disadari, ada yang enggak. Yang disadari apa Mas Bayu? Apa ya? Kan disadari. Yang disadari apa ya? Ngene iku Pak. Apa ya? Terus banyak yang juga yang disadari. Yang disadari apa? Mungkin saya itu bisa memimpin. Saya itu orangnya tidak mau dipimpin, dan kalau seandainya saya dipimpin orang lain, kenapa saya itu mau dipimpin orang lain ya? Kenapa tidak saya ajari? Nah, mungkin ada bakat atau kemampuan seperti itu yang mungkin membuat saya. Ya, sombong dikit nggak apa-apa kok. Kalau dipimpin itu ya disuruh suka. Berarti Yes, gitu. Kapan ibu itu mau ke lapangan? Tapi Mas Bayu ini pintar ngepel, Mas. oh iya. Cuci piring. Berarti itu bakat-bakat yang orang lain tetapi saya tidak sadari ya Mas. Ternyata Mas Bayu selama ini dipandang pintar. Jadi ngepel komunikasi kan, Mbak. Sama nih ngepel biasa kan ngaruh nemburi kan, Mas juga. Kalau agak zigzag kan.
Wawan, kalau Rosi kenal Vero itu mbak, kepala saktinya. Oh, berarti anggap saja Alfred gitu ya. Iya, Alfred. Ya, Mas Wawan selama ini sudah mengetahui apa belum? Bagaimana sudah mengenali dirinya apa belum, Mas Wawan? Alhamdulillah. Potongannya tuh Pak. Lalu Pak dan Menaka. Oh iya, alhamdulillah. Ya, Bapak di situ Mas Wawan pertama untuk mengetahui diri sendiri Mas Wawan harus mempunyai tujuan kehidupannya itu saya ingin menjadi seperti apa sih? Ya, tujuan itu sebenarnya saya mampu aja tidak mencapai tujuan yang saya inginkan. Kalau seandainya saya mampu, kemampuan yang mana yang saya gunakan untuk saya dapat mencapai apa yang saya inginkan. Nah, dari hal-hal itu nanti Mas Wawan akan mengenali sebenarnya diri saya itu seperti apa. Genetis, psikologis, atau lingkungan. Perbandingannya kalau seandainya dari genetis atau dari lingkungan, perbandingannya sebenarnya seimbang. Tapi dilihat dari mana seandainya orang itu berpengaruh. Seandainya kalau saya mempunyai sifat saya tidak tegaan. Terus orang tua saya itu juga melihat orang tua saya tidak tegaan. Tapi lingkungan saya itu membentuk saya itu harus menjadi tegas. Lingkungan saya itu saya mendukung untuk saya itu membentuk karakter saya, membentuk pribadi saya. Nah, apalagi kalau seandainya Mas di sini nantinya mempunyai sejarah keluarga atau mempunyai anak, itu perkembangan yang harus paling diperhatikan dari perkembangan manusia itu adalah ketika umur 1-5 tahun. Bagaimana umur 1-5 tahun ini adalah umur golden age, dimana apa yang dilakukan anak pipis dan pipis saya. Nah, di situ kan membuat anak loh, aku kan mau pipis kok nggak boleh kan kayak gitu, atau tidak pernah diajarkan untuk nak kalau pipis bilang ya nanti ibu antar. Sayangnya nggak gitu. Kalau sayangnya pas saya waktu dia bilang terus orang tuanya terus nggak usah dan pipis saya di campus kayak gitu kan. Nah, itu dari kalau seandainya tahap perkembangannya itu dia tidak tuntas, itu akan berpengaruh nantinya. Mungkin pada saat umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun itu tidak akan kelihatan. Tapi setelah nantinya dia berumur 20 atau sampai nanti dia menjadi dewasa, itu merupakan pembelajaran yang dia dapat ketika umur 1-5 tahun ketika dia masa belajar di waktu teenage. Kalau seandainya di sini seandainya adik-adik ketika waktu kecil itu dia kan, kalau anak kecil kan biasanya kan rewel, pengen coret-coret, pengen apa aja itu kan dibuat mainan kayak gitu. Kalau seandainya orang tuanya itu melarang jangan kalau anak kecil sudah biasa diomongin jangan, kamu jangan gini, itu nantinya ketika dia besar dia itu akan berpotensi menjadi seorang yang pencemas. Nah, apa yang nantinya terjadi ketika seorang anak itu menjadi pencemas? Pertama, menjadi pribadinya dia dibentuk untuk dia tidak mempunyai tanggung jawab. Ketika dia menjadi pencemas, dia akan tidak tahan stres. Nah, orang-orang yang tidak tahan stres ini akan mudah sekali untuk terjadi gangguan mental seperti itu. Nah, gangguan mental itu, dan apalagi pada tahun 2 tahun belakangan ini itu gangguan mental itu paling banyak diderita oleh orang dewasa. Nah, orang dewasa ini mungkin kan juga banyak ya Mas ya. Kan saya kan juga belum ya Mas, belum tahu sendiri bagaimana sih rasanya cari uang, bagaimana sih
bagaimana sih kehidupan di luar sebenarnya itu seperti apa. Nah, tapi dari survei terakhir itu penderita skizofrenia atau gangguan jiwa itu berasal dari orang-orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Jadi teman-teman menambahkan. Iya, saya mau menambahkan sedikit. Tadi Mas tuh tanya apa tadi Ada pengaruh. yang mempengaruhi pribadinya seseorang itu apa dari genetis atau dari lingkungan ya? Nah sebenarnya itu semuanya itu berpengaruh. Jadi dikatakan semuanya semuanya berpengaruh. Nah kan sekarang gitu ya, kita lahir itu dari darah dan daging dari orang tua kita, otomatis dalam ilmu psikologi itu kan kita biasanya pernah dengar bahwa yang namanya kepribadian berdasarkan golongan darah A, B, O, dan AB. Nah itu tuh sebenarnya apa tipe-tipe golongan darah ini tuh punya kepribadiannya sendiri, otomatis secara nggak langsung keturunan itu membawa dampak pada kepribadian, dan entah itu temperamen atau pencemas itu pasti akan turun sebagai turun pada bayinya. Tapi yang namanya bayi dia itu nggak selamanya tinggal sama orang tua kan, pasti dia juga ada waktu dimana dia itu pergi sekolah, pergi main, pergi kerja, otomatis di situ juga banyak informasi yang dia dapat yang membuat kepribadiannya dia dua kali. Oh, apakah yang diajarkan orang tua benar, apakah yang ditahu teman-teman saya itu tidak faktor informasi pengalaman yang dia dapat dari lingkungan itu juga berpengaruh terhadap kepribadian dia. Jadi contohnya semuanya ya, anak-anak yang tinggal di panti asuhan, dia tuh nggak tahu apa nggak tinggal sama orang tuanya, dia juga nggak tahu orang tuanya itu kayak gimana. Yang dia tahu yang kita bahas sekarang adalah kepribadian dia itu dari orang tuanya dia atau lingkungan tempat panti asuhannya dia tinggal gitu. Jadi sebenarnya keturunan dan faktor keturunan dan lingkungan itu sangat berpengaruh satu sama lain. Jadi kalau semuanya kita punya dulu di bahasa Jawa, kalau nikah itu dilihat dikit bobot-bobotnya, iya benar baik, tapi nggak semua orang anaknya orang penjahat itu jahat semua, nggak semua orang anaknya kiai itu baik semua. Jadi banyak yang apa ya, selalu menyalahkan menyalahkan keturunan, padahal sebenarnya keturunan itu ya ikut ambil dalam kepribadian, tapi nggak sepenuhnya. Jadi apa ya, kepribadiannya dibentuk dari faktor keturunan dan lingkungan juga seperti itu. Jadi meskipun semuanya kita besok mengadopsi anak dari seorang penjahat, tergantung bagaimana kita memberi dia stimulus, tergantung bagaimana kita memberi dia itu pengetahuan itu seperti apa gitu. Jadi bukan berarti anak yang keturunan penjahat dia besok bakal jadi penjahat juga, tidak seperti itu. Jadi ya kepribadian itu dibentuk dari banyak faktor, dari faktor keturunan dan lingkungan seperti itu. Penjahat juga nggak mau lagi. Nah seperti itu. Terus kan Mbak, semisal ya, kita kan misalkan kita tahu kekurangan kita, salah satunya misalkan kita mempunyai bakat atau kepribadian kayak Bangno, kan ada Bangno, saya sendiri. Bagaimana kita yang tidak mampu lah untuk merubah sifat Bangno itu lah, atau sifat-sifat yang lain yang sifat jelek yang kita miliki dan sifat kita ketahui. Dengan kita mengetahui apa kekurangan kita, dengan kita mengetahui sebenarnya kita itu diri apa, dengan kita mengetahui, kita mengenal diri kita. Nah itu menjadi salah satu cara bagaimana kita membentuk diri kita. Seandainya mas di sini kan mempunyai pekerjaan yang gampang, mas di situ mas seandainya masuk ke kantor, masuk ke pekerjaan tempat di kantor itu gimana mempunyai peraturan harus terdeadline kayak gitu mas ya, harus sesuai, harus gini. Nah ketika mas sebenarnya itu cocok untuk tempat di situ, tapi mas itu mempunyai sifat yang gampang. Nah dengan mas sendiri oh iya terus adanya aku nggak banget, terus kok aku jadi cocok aku nggak apa kan kayak gitu. Nah dengan seperti itu kan mas kan seandainya kalau mas itu biasanya gampangnya itu biasanya dari kita lupa nggak sih mas? Oh enggak ya. Nah seandainya dari mas gampangnya itu berarti saya juga harus mempunyai deadline. Saya mempunyai deadline. Nah cara-cara seperti itu merupakan salah satu bagaimana kita dapat mengantisipasi kekurangan yang sudah kita miliki. Nah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang unggul. Mungkin ada tambahan lagi?
sedikit menambahkan sih, tadi kan mas tanya gimana sih kita caranya kita buat menghilangkan atau mengurangi perilaku-perilaku yang buruk dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau menurut saya ya, jadi setiap orang, ya menurut saya juga sih, saya juga pernah baca. Jadi tahap orang buat berubah itu pertama kita harus kenal diri kita sendiri. Itu kayak gimana? Kalau mas ini sendiri kan sudah tahu, oh saya adalah orang yang sadar bahwa perilaku gampangnya saya itu adalah perilaku yang buruk. Jadi kurang apa ya, menurut saya kurang stimulus, kurang kebiasaan aja untuk membuat membentuk kepribadian mas yang tidak gampang. Jadi menurut saya sih mas sudah mempunyai kemauan, sudah mempunyai niatan untuk mengurangi perilaku tersebut, tinggal konsistensinya aja yang diperbanyak gitu. Ya seperti itu mas. Jadi ya menurut saya sih mas itu sudah punya keinginan atau niat buat memperbaiki perilaku tersebut. Tinggal aksinya aja. Iya. Ya, itu perilaku yang baik mas. Jadi sering kali kita menyadari orang kita pada saat kita oleh dampak ini. Oh iya. Sehingga kan kalau contoh misal ini turun garapan lagi siang kan waktu seorang turun dino nyantai sih padahal dampaknya udah seru semisal gak tak kerja sesuai dengan apa transit itu otomatis kan dampaknya kayak semisal dalam segi pekerjaan ternyata aku harus support material sesuai dengan materialnya yang harus ada komunikasi dengan ternyata aku nyantai pada kurang 1 hari ono alangan semisal ono tugas nyusul bisa kali itu jadi gue bertahun yang lalu sering kumpul nang oma organisasi mungkin keseringan kita yang baru organisasi kan atau sosial dan dapat kayak pandangan masyarakat ya ujian itu kan karena itu memicu kita untuk melakukannya terlalu sering dan juga malah kadang kita terlalu over dalam artian itu ya lain lah mbak menganting kan gimana ya caranya melakukan itu dengan baik-baik meskipun mau gak nyawang aku semua perlu rapi misalkan awal aku kepengen ngomong ternyata pada tapi itu sih beliau di bicara nanti sampai kamar cuma nah ini gak bakal iso apa sih membangun isun tapi semakin apa lucu isun semakin untuk buat elek ya dengan cara pengen oleh ngomong itu maksudnya cara lu pun sulit lah semisal gini aku kepengen narik hati ini calon mertua semisal dengan cara misalnya sembahyang nyumbang duit sepuluh terus jangan nomor tua rek kadang-kadang nomor tua karena sering kali gitu ya nggak munafik gue ya nggak munafik ya ya tahu apa ya nggak ada apa tapi cuma gini aja ya ini bro bilangin sama orang-orang tua komplit ya ini bro suatu saat karena keterbiasaanmu awakmu ngono kamu kan terbiasa ayo saya takutnya apa sifat kita untuk mencari muka di sosial dari kampung, taruna, maupun masjid dan lain-lain. Ini niat tulus, ternyata kok orang-orang kalau mau berarti bangga sekali. Abangnya itu malah over malah yang itu ya tambah tapi kayak kata taruna pada waktu tinggal ingat orang organisasi. Biasanya kan kalau seandainya suatu kesenangan atau suatu kenikmatan itu kan biasanya akan dilakukan berulang-ulang. Iya mas. Nah suatu kenikmatan atau suatu kesenangan itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah perilaku yang muncul itu biasanya itu dari ketika kita melakukan sesuatu itu ada respon. Ini mas ya, responnya itu seandainya seandainya kita memasukkan uang itu responnya nanti apakah kita berharap mendapatkan pujian. Nah sebenarnya dalam perilaku sehari-hari itu adalah dampak atau dari bagaimana adanya keterkaitan gitu loh mas, ada keterkaitan antara stimulus dan respon. Stimulusnya itu bagaimana kita seandainya sampean stimulusnya kan sampean pengen mendapatkan hati dari pemerintah kayak gitu. Nah, dengan apa?
sama masukkan uang di masjid. Nah responnya itu apa? Nanti sama pengen ingin mendapatkan pujian dari orang tua. Nah, sebenarnya ya benar kata orang tua tadi itu kalau seandainya kalau dilakukan secara terus nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Nah kalau untuk hatinya itu tergantung niatnya kita itu seperti apa awalnya. Terus kalau seandainya dalam organisasi itu kan pertama kan komitmen ya Mas ya. Nah dengan kita mempunyai komitmen pada organisasi itu kan kita kan akan bekerja atau kita itu akan mencurahkan kemampuan kita untuk organisasi tersebut gitu. Dan kita akan berpikir bahwa organisasi itu tidak hanya dalam jangka waktu ini tapi untuk jangka waktu yang panjang kan seperti itu. Nah itu dari komitmen, terus pertama dari rasa kita loyalitas pada organisasi itu nantinya akan juga membentuk perilaku yang kita akan tampilkan. Baik namanya terjadi. Jadi Mas juga sudah terima kasih sekali ingin berbagi ilmunya, berbagi waktunya pada kami di sini. Kami terima juga Mbak. Cause you're a sky full of stars. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I got this feeling inside my bones. Psikologi sosial menurut A.M. Charles adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku seseorang. We're flying up no ceiling when we Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai suatu anggota my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Like the way we rock it, so don't stop. Pengembangan diri adalah individu-individu yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan-kemampuan mereka yang When we move, well, you already know. So just imagine. pengertian intervensi psikologis adalah Can see but you when you dance. Gini aja salah satu kan hanya bareng nih, terus ada yang bilang kami dari kelompok 2 itu bareng nih. Hai, kami dari kelompok 2. Hai, ngomongnya gini ya. Hai. Iya, sudah soalnya. Hai, kami dari kelompok 2. Be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that